Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Aprilia Racing Massimo Rivola membicarakan potensi dirinya menggantikan kursi Carmelo Ezpeleta di MotoGP. Sebagaimana diketahui, kepemilikan MotoGP akan berpindah dari Dorna Sport ke Liberty Media setelah mereka membeli 86% saham MotoGP. Dan belakangan ini muncul rumor yang menyebut bahwa Massimo Rivola akan menggantikan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. Namun demikian, CEO Aprilia Racing itu segera menepis rumor tersebut. Kepada Sky Italia, Rivola mengaku bahwa dirinya tak mau untuk menggantikan posisi Ezpeleta lantaran kini ia sudah dipusingkan dengan banyaknya masalah yang menimpa timnya. Carmelo Ezpeleta melakukan pekerjaan yang hebat dan saya tidak akan pernah membiarkan diri saya menentangnya. Kami sudah punya masalah dengan Aprilia, kami harus mencoba mengejar ketertinggalan. Test rider Honda Alex Espargaro membicarakan laga debutnya bersama Honda di MotoGP Spanyol akhir pekan ini. HRC resmi mengumumkan bahwa test rider anyarnya Alex Espargaro akan menjalani pekan balap MotoGP Spanyol sebagai wildcard di sirkuit Jerez pada 25 sampai 27 April 2025. Lewat cuitan di akun X pribadinya, Alex mengaku sangat antusias dan sudah tak sabar ingin segera mengaspal lagi di lintasan MotoGP. Merindukan sensasi balapan. Let's go, sampai jumpa di Jerez. Ex-rider Ducati Jack Miller kembali mengungkap informasi yang dirahasiakan pabrikan asal Borgo Panigale, Ducati. Dalam video YouTube Gypsy Tales Podcast, Miller mengatakan bahwa Ducati pernah melakukan eksperimen unik di mana mereka menggeber Desmosedici GP di sebuah landasan pacu pesawat. Ya, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi top speed motor yang mereka buat. Bahkan untuk memaksimalkan top speed, Ducati sampai mengurangi downforce dengan melepas seluruh winglet ataupun perangkat aerodinamika yang rumit. Aku tahu orang-orang sudah mengetes top speed tanpa winglet dan mereka sudah sangat mendekati 400 km per jam. Ini gila, mereka hanya mencoba sekali karena tak percaya dengan banyak. Uji coba ini dilakukan di landasan pacu. Itu adalah kemampuannya, tapi winglet memang membuatmu semakin lambat. Tapi di titik tertentu mereka menciptakan downforce dan mereka juga meningkatkan performamu. Mereka melepas winglet karena mereka ingin tahu apa yang akan terjadi. Gila, mendengarkannya saja sudah sangat keren. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai bahwa Fabio Quartararo sulit untuk meninggalkan Yamaha. Sebagaimana diketahui, Fabio Quartararo tampil menggila bersama tim pabrikan Yamaha dan menjadi juara dunia MotoGP 2021. Namun setelah momen itu, Yamaha terlihat kesulitan menandingi perkembangan signifikan motor Ducati di lintasan. Alhasil, rider asal Prancis tersebut tidak lagi mampu unjuk gigi di baris depan dalam beberapa musim terakhir. Terkait masa depan Quartararo, Pernat menilai sang pembalap bakal sulit meninggalkan Yamaha saat ini dan pembalap Prancis tersebut diyakini akan terus menaruh kepercayaan pada motor tersebut. Saya menilai sulit bagi Fabio untuk meninggalkan Yamaha. 1. Karena bila Ducati punya slot motor yang kosong mungkin itu jadi milik Acosta, yang tentu berdasarkan fakta bahwa dia jauh lebih muda. Kedua, karena pada akhirnya Quartararo telah membuat keputusan 2 tahun lalu dan mungkin saat ini dia berada pada posisi tetap percaya bahwa keputusannya tetap ada di Yamaha, mengikat namanya dengan pabrikan tersebut. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo menyebut bahwa MotoGP telah merampok podium kedua Maverick Viñales di MotoGP Qatar. Berbicara di kanal YouTube-nya, Chico Lorenzo membahas persoalan podium Maverick Viñales dengan gamblang dan tidak menahan diri untuk mengeluarkan kalimat pedas. Dalam analisisnya, Lorenzo menyesalkan cara MotoGP menegakkan regulasi yang disebutnya Machiavellisme, yang berarti sifat licik, tidak bermoral, dan manipulatif.
Lorenzo memandang dari sisi lain, yaitu pada nilai balapan itu sendiri. Menurutnya, MotoGP era modern sekarang terlalu banyak pernak-pernik di luar lintasan yang justru mengurangi esensi dari keseruan dalam balapan motor di sirkuit. Aturan batas tekanan ban dipaksakan demi alasan keselamatan. Di sisi lain, Lorenzo memuji kemampuan Viñales yang akhirnya memberi harapan kepada KTM di tengah kesulitan yang melanda. Bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, membicarakan kemajuan pengembangan motor Honda RC230V. Kejutan besar terjadi di awal MotoGP 2025, di mana Honda yang awalnya diragukan, kini justru tampil impresif dan bahkan berada di peringkat kedua klasemen sementara di bawah Ducati. Salah satu rider Honda, Johann Zarco, tampil mengesankan dan seringkali memecah dominasi Ducati pada persaingan di barisan terdepan. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengembangan Honda telah menemukan jalan yang benar. Dilansir dari Motor Cycle Sport, Cecchinello sendiri tak menampik bahwa RC230V telah meningkat, akan tetapi dirinya menilai bahwa motornya masih memiliki banyak kelemahan. Pria asal Italia ini menyebut bahwa top speed Honda masih kalah dibandingkan Ducati, yakni sekitar 8 km per jam, yang dinilainya sangat perlu untuk ditingkatkan agar bisa konsisten bersaing di papan atas. Pedro Acosta mengakui bahwa kemampuannya belum cukup untuk bisa mengalahkan pemuncak klasemen sementara MotoGP, Marc Marquez. Usai meraih impresif di musim debutnya di kelas MotoGP bersama KTM Tech3, yakni dengan raihan 9 podium baik di sprint maupun pada balapan utama. Sayangnya, di awal musim ini ia gagal bersinar lantaran performa mesin KTM yang tidak kompetitif dan membuat Acosta hanya mencetak 24 poin sejauh ini. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Acosta mendapat pertanyaan apakah dirinya bisa menang melawan Baby Alien apabila menggunakan mesin motor yang sama. Saya lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, tapi saya juga bisa kalah melawannya. Bagiku bertarung dengan pembalap sekali berdia saja sudah merupakan sebuah prestasi, termasuk saat Anda tertinggal. Valentino Rossi harus gigit jari usai gagal memenangkan balapan Imola 6 Hours, seri kedua kejuaraan dunia ketahanan balap mobil FIA WEC 2025. Valentino Rossi bersama dua rekannya Ahmad Al-Harthi dan Kelvin van der Linde hanya mampu finish di podium kedua di kelas LMGT3 Imola 6 Hours ini. Hasil ini sangat disayangkan lantaran Rossi dan kawan-kawan tampil sangat bagus sejak sesi latihan hingga berhasil meraih pole position saat mobil dikemudikan oleh The Doctor. Salah satu faktor penting dalam kegagalan bos VR46 Racing Team tersebut di 6 Hours of Imola ini adalah karena aksinya menabrak mobil lain. Kira-kira pada jam ketiga lebih 45 menit balapan berjalan, Rossi yang sedang mengendarai BMW M4 GT3 Evo nomor 46 menabrak Ferrari AF Corse nomor 21 yang sedang dikemudikan Simon Mann. Ya, The Doctor menabrak saat keduanya bersaing memperebutkan posisi pimpinan lomba. Rossi pun langsung dikenai penalti drive-thru karena aksinya itu, sehingga posisinya di depan pun harus lepas ke mobil lain. Max Verstappen memilih untuk bungkam terkait penalti yang ia dapati pada Formula One GP Arab Saudi. Pada balapan yang berlangsung di sirkuit Jeddah kemarin, Max Verstappen terkena penalti 5 detik usai mengambil keuntungan keluar lintasan di tikungan 1. Pada prosesnya, Verstappen berusaha keras mempertahankan posisi terdepannya dari serobotan Oscar Piastri. Namun menurut penjelasan steward, Verstappen dianggap bersalah dalam kejadian tersebut dan harus dijatuhi penalti selama 5 detik. Penalti tersebut membuat Verstappen akhirnya harus puas finish runner-up di belakang Piastri. Andaikan tidak dapat penalti, bukan tidak mungkin Verstappen yang bakal keluar sebagai pemenang di Jeddah. Verstappen sendiri enggan berkomentar banyak terkait penalti yang didapatinya itu. Klasemen sementara Formula One 2025 berubah usai berakhirnya GP Arab Saudi 2025 yang dilangsungkan di sirkuit Jeddah.
Pembalap muda asal Australia Oscar Piastri kini menjadi pemuncak klasemen usai memenangkan GP Arab Saudi. Dengan total perolehan 99 poin, Piastri menggusur rekan setimnya Lando Norris yang baru mengumpulkan 89 poin. Sementara itu, sang juara bertahan Formula One Max Verstappen berada di urutan ketiga dengan raihan 87 poin. Berikut klasemen sementara Formula One 2025.